Selamat pagi, Dewan yang terhormat dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ratna Dewi selaku pembicara pertama dari tim oposisi. Dengan mosi kali ini, kejahatan tanpa korban adalah istilah yang mengacu pada tindakan ilegal yang tidak melibatkan penderitaan langsung pada orang lain atau melibatkan pelaku dan korban yang saling menyetujui. Contohnya termasuk perjudian, penggunaan narkoba, dan prostitusi. Dewan ini akan mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Sebelumnya, Dewan yang terhormat, seperti yang kita ketahui, mendekriminalisasi berarti menghilangkan status tindak pidana yang sebelumnya dianggap sebagai sebuah kejahatan. Saya setuju dengan definisi yang diberikan oleh tim pro mengenai definisi victimless crime atau kejahatan tanpa korban. Tapi saya tidak setuju apabila tim pro mengatakan bahwa victimless crime atau kejahatan tanpa korban seringkali terjadi di luar faktor eksternal atau di luar kontrol individu tersebut. Karena pada dasarnya, individu yang merupakan aktor dari victimless crime atau kejahatan tanpa korban sudah pasti mengetahui tindakan yang mereka lakukan adalah salah dan pasti ada konsekuensinya. Mereka melakukan hal tersebut bukan secara tidak sengaja, melainkan dengan unsur kesengajaan yang timbul dari kemauan dan keinginan dalam diri dan tidak selalu akibat faktor di luar kontrol individu tersebut. Yang kedua, saya juga tidak setuju apabila tim pemerintah mengatakan bahwasannya aktor rentan dalam kondisi tersebut adalah masyarakat yang terpinggirkan secara struktural. Artinya, tim pemerintah hanya berfokus pada kelompok tertentu. Sedangkan pada kenyataannya, pelaku kejahatan tanpa korban berasal dari berbagai kalangan yang beragam, mulai dari kalangan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Selanjutnya, tim pemerintah juga mengatakan bahwasanya tindak kejahatan bukanlah sebuah kriminalitas, melainkan krisis kesehatan atau keadaan tidak beruntung. Pada dasarnya, hal apapun yang merugikan orang lain disebut tindak kejahatan dan hal itu tidak dapat ditoleransi. Saya setuju apabila tim pemerintah mengatakan bahwa beberapa aspek seperti kecanduan narkoba adalah krisis kesehatan, tetapi masalahnya krisis kesehatan ini muncul karena aktivitas ilegal yang berbahaya sejak awal dan tetap dilakukan. Jika kita mendekriminalisasi risiko kesehatan dan penyalahgunaan justru meningkat karena masyarakat melihat tindakan tersebut sebagai tindakan yang wajar. Perlu saya tegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tapi juga mencegah dampak buruk bagi masyarakat luas. Jika kita menegaskan dan melegalkan narkoba hanya karena dianggap sebagai masalah kesehatan, itu sama dengan kita membiarkan orang meracuni dirinya sendiri. Dalam hal itu, negara justru kehilangan peran untuk melindungi masyarakat. Yang selanjutnya, dalam hal prostitusi dan perjudian, mungkin terlihat sebagai persetujuan antara kedua belah pihak, baik pelaku maupun korban. Walaupun tidak ada korban langsung, ada korban tidak langsung yang dampaknya jauh lebih luas. Misalnya, kasus perceraian meningkat, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak kriminalitas yang lain yang justru berdampak lebih luas. Kami tim oposisi menolak untuk mendekriminalisasikan kejahatan tanpa korban karena kami percaya bahwa kejahatan semacam ini tetap menimbulkan dampak yang signifikan meskipun tidak terlihat langsung oleh individu. Dewan yang terhormat, mari kita melanjutkan ke argumen saya. Argumen saya yang pertama yaitu aktivitas seperti penggunaan narkoba dan perjudian justru akan meningkatkan angka kriminalitas seperti pencurian, kekerasan, dan lain sebagainya demi biaya pembiayaan untuk tindakan tersebut. Selanjutnya, prostitusi. Prostitusi di sini justru akan meningkatkan penyebaran penyakit menular seperti HIV, sifilis, dan lain sebagainya yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan yang lebih luas keluarga, masyarakat, dan masih banyak lagi. Solusi dari hal ini, hukum harus tetap menahan peredaran narkoba dan prostitusi berupa hukuman pidana dan rehabilitasi wajib. Selain itu, memperkuat edukasi publik tentang bahaya perjudian, narkoba, dan prostitusi, maksud saya lebih efektif dibanding mendekriminalisasikan perbuatan tersebut. Argumen kedua saya yaitu dengan adanya rehabilitasi dan mengalokasikan sumber daya alam untuk meretas kemiskinan yang disebutkan oleh tim pemerintah karena merupakan
akar permasalahan kejahatan tanpa korban justru akan merugikan beban biaya kesehatan dan negara. Solusi untuk hal ini, hukum pidana sesuai pasal dan undang-undang yang berlaku masih efektif dan sangat efektif untuk diterapkan melihat yang sudah terjadi sampai saat ini. Argumen saya yang ketiga, hukum tidak hanya melindungi individu, tapi juga untuk menjaga ketertiban sosial. Legalisasi aktivitas tersebut justru dapat memicu atau menimbulkan perspektif untuk menormalisasi akan perilaku merusak. Solusi dari adanya hal ini, dengan adanya hukum pidana akan menimbulkan efek jera yang pastinya akan berdampak dan dirasakan oleh masyarakat untuk meminimalisir tindak kejahatan karena sanksi yang berlaku. Dari hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dampak jika kita mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban, justru jika pemerintah mengatakan bahwa ini hak kebebasan individu, tapi kebebasan harus dibatasi ketika sudah merusak masyarakat. Yang selanjutnya, jika dilegalkan, negara justru memberikan sinyal bahwasanya tindakan berbahaya seperti narkoba, perjudian, dan prostitusi itu aman atau tidak salah, padahal dampaknya sangat besar. Oleh karena itu, kami tim oposisi menentang untuk mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Terima kasih.